Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Udara dingin di pagi hari, minum teh, nikmati rasa, hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah anak-anak, demikian tadi adalah sebuah pantun yang dibacakan oleh Beni. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pantun dan sistem peredaran darah manusia. Namun sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi peredaran darah pada manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh merupakan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan menyalurkan berbagai zat penting, seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir pada bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Sedangkan peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk melalui serambi kiri. Selanjutnya, aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir pada bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena, selanjutnya kembali ke serambi kanan. Nah anak-anak, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan penting setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia yang pertama adalah jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara
berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal dari otot serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh bilik. Pembuluh nadi disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri mempunyai aliran darah keluar dari jantung. Yang kedua, membawa darah bersih atau kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang ketiga, dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, terletak di bagian dalam. Yang kelima, denyut terasa. Yang keenam, jika terluka, darah memancar. Dan yang terakhir, memiliki 1 katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena memiliki aliran darah menuju jantung. Yang kedua, membawa darah kotor atau kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, dinding tipis dan kaku. Yang keempat, terletak di dekat permukaan kulit. Yang kelima, denyut tidak terasa. Keenam, jika terluka darah menetes. Dan yang terakhir, memiliki banyak katup. Nah, sepanjang seluruh pembuluh darah manusia, jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain, dapat mencapai sekitar 160.000 km. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida terus dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Berikut ini
gambar organ paru-paru dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru terjadi di alveolus. Anak-anak, demikian penjelasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Apakah kalian sudah memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia? Nah, sekarang mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur Siti karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Siti mengungkapkan rasa syukurnya melalui sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Demikian tadi adalah pantun yang telah dibacakan Siti. Lalu tahukah kalian apa itu pantun? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh aturan. Ciri-ciri pantun adalah 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris yang ketiga sampai keempat merupakan isi pantun. Dan yang terakhir, bersajak ape-ape. Demikianlah tadi anak-anak penjelasan tentang pantun. Sekarang, coba kalian buat sebuah pantun tentang sistem peredaran darah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal berikut. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.